Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil absar, tadhkiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang mulia, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di tengah-tengah mungkin kekhawatiran kita dengan kondisi dunia kita hari ini, kekhawatiran perang dunia yang akan terjadi, kondisi ekonomi kita yang semakin hari semakin tidak menentu, kondisi politik kita yang juga mengkhawatirkan kita, segala kondisi-kondisi yang hari ini kita rasakan, kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat istiqamah menjalankan apa yang beliau perintahkan, yang Allah perintahkan, dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang mulia, khatib berwasiat, mari terus menerus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kurang dari setengah bulan lagi, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ibadah-ibadah yang kita lakukan akan menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi predikat tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hanya karena dengan takwa Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Innalil muttaqina mafaza. Bila kita ingin meraih kemenangan, bila kita ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, hanya akan dapat kita raih dengan ketakwaan. Bila kita ingin Allah berikan solusi dari segala permasalahan hidup kita, bila kita ingin Allah berikan rizki yang tidak pernah kita duga dan tidak kita sangka-sangka, maka hanya dengan takwa Allah akan memberikannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan-permasalahan hidup kita, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, masalah apapun. Dan Allah juga akan berikan rizki dari yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka. Sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, takwa akan menjadi solusi dalam segala permasalahan hidup kita. Jamaah salat Jumat yang mulia, ada dua hal dalam renungan kita pada Jumat kali ini yang ingin saya sampaikan dari para ulama kita. Ulama kita menasihatkan kepada kita dengan kondisi hari ini yang bisa kita lihat, kita saksikan, baik di dunia maupun mungkin di sekitar kita. Talabtur rif'ah fit takabbur fawajadtuha fit tawadu. Hari ini banyak orang ingin mencari kemuliaan dirinya
Bila dia menjadi penguasa, dia akan sombong dengan kekuasaannya. Ada orang yang ingin meraih kemuliaan, bila dia ilmuwan, intelektual, dia akan sombong dengan keintelektualannya, dengan keilmuannya. Bila dia orang kaya, dia ingin mencari kemuliaan dengan kekayaannya. Bila dia seorang yang populer, dia ingin meraih kemuliaan dengan popularitasnya. Ada orang yang ahli dalam bidang-bidang yang lain, dia ingin meraih kemuliaan dengan kesombongan pada wilayah-wilayah yang dia miliki itu. Tetapi kata para ulama kita, kesombongan yang kita miliki karena kekayaan, karena kekuasaan, karena ilmu atau apapun, semuanya akan fana, semuanya akan hina, semuanya akan binasa. Kemuliaan hanya akan dapat kita raih manakala kita memiliki rasa tawadu, rasa rendah hati atas apa yang kita miliki. Hari ini kita menyaksikan di dunia ada negara yang merasa paling benar, merasa paling hebat, karena memiliki kekuasaan yang luar biasa, semena-mena memperlakukan negara-negara lain. Suatu saat kita akan menyaksikan kehancuran dari negara yang sombong itu. Bukankah sejarah telah menceritakan kepada kita mereka-mereka yang sombong karena kekuasaannya Allah hancurkan, seperti kekuasaan Raja Namrud maupun Raja Fir'aun. Bukankah sejarah telah mengajarkan kepada kita seorang Qarun yang memiliki kekayaan karena kesombongannya, Allah tenggelamkan segala kekayaannya di dalam tanah. Bukankah sejarah telah mengajarkan kepada kita orang-orang yang sombong dengan keilmuannya seperti Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama, seorang ilmuwan, karena keilmuannya kemudian ia sombong bahkan menentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Allah berikan kutukan kepadanya. Tidak ada di muka bumi ini orang-orang yang meraih kemuliaan, ingin meraih kemuliaan dengan kesombongan. Mereka akan abadi dan bangga dengan kekuasaan atau apapun yang mereka miliki. Semuanya akan hancur pada masanya. Inilah yang Allah ingatkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya Musa, pergilah kamu pulang, carilah sesosok yang kamu bisa berkata, kamu bisa sombong dengan orang tersebut, kamu bisa merasa lebih baik dari orang tersebut, kamu merasa paling hebat dari orang tersebut. Berangkatlah Nabi Musa pulang dan mencari apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun Nabi Musa tidak menemukan sesosok yang Nabi Musa bisa berkata, aku lebih hebat dari orang tersebut, aku lebih mulia dari orang tersebut. Kemudian Nabi Musa kembali kepada Allah. Saat di Bukit Tursina, Allah bertanya, ya Musa, mana sesosok yang aku perintahkan engkau bisa berkata lebih hebat dari sesosok orang tersebut? Nabi kemudian menjawab, duhai Allah, engkau mengetahui apa yang aku lakukan. Aku telah mencari sesosok di mana aku bisa merasa lebih hebat dari orang tersebut, merasa lebih mulia dari orang tersebut. Namun aku tidak menemukannya. Karena itu maafkan aku ya Allah, tidak dapat memenuhi perintahmu. Namun kemudian Allah menjawab, ya Musa, apabila engkau membawa sesosok yang engkau berkata aku lebih hebat dari orang tersebut, aku lebih mulia dari orang tersebut, maka akan aku coret engkau dari daftar kenabian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, ulama mengajarkan kepada kita, wa talabtul ibadah fis shalah fawajadtuha fil wara. Aku mencari ibadah yang khusyuk di dalam salat, ternyata aku menemukannya kehusyuan itu di dalam wara. Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, ibadah apa yang paling berat yang Allah berikan kepada manusia? Murid-muridnya menjawab, ibadah yang paling berat adalah salat. Kata Imam Ghazali, salat bukan ibadah yang paling berat, karena hanya salat dilakukan di waktu-waktu tertentu. Kemudian muridnya menjawab, ibadah yang terberat adalah puasa. Imam Ghazali menjawab, bukan puasa, karena puasa hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan boleh dilakukan pada bulan hari-hari sunnah untuk berpuasa. Kalau begitu zakat, Imam Ghazali menjawab, bukan zakat, karena zakat hanya boleh dilakukan oleh orang-orang kaya. Kalau bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, haji. Kata Imam Ghazali, ibadah yang paling berat juga bukan haji, karena haji diwajibkan bagi yang mampu. Kalau bukan sholat, kalau bukan puasa, kalau bukan zakat, kalau bukan haji, ibadah apa yang paling berat? Imam Ghazali menjawab, ibadah yang paling berat adalah engkau senantiasa ingat kepada Allah. Engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ainama takunu, dimanapun engkau berada, engkau senantiasa bersama dengan Allah. Itulah wara. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafi'al muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma ghni kulla faqir. Allahumma ksu kulla uryan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.